Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali dalam channel Paulus Pinonto Antirayo di program Melangkah Bersama Yesus. Dalam kesempatan ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Untuk itu, bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya, komen dan like sebanyak-banyaknya, dan bisa share juga sebanyak-banyaknya jika Bapak Ibu Saudara merasa video ini memberkati atau bermanfaat. Bapak Ibu bisa share kepada rekan-rekan atau kepada siapa saja yang Bapak Ibu bisa share. Dan Bapak Ibu Saudara juga bisa merenungkan firman Tuhan ini, dan Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah atau renungan-renungan dari saya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini makin berkembang berkat dukungan atau support dari Bapak Ibu Saudara. Dan jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, Bapak Ibu bisa berikan komentar di kolom komentar bawah ini. Dan tim doa kami, yaitu tim doa Yabes, akan mendoakan Bapak Ibu Saudara. Dan saat ini saya akan memberikan tema renungan saya adalah berdiam. Ya, mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Kolose. Kitab Kolose pasal pertama, ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah yang telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah Sang Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Sebab kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kitab atau surat Kolose ini ditulis oleh Rasul Paulus. Dia mengalamatkan surat ini kepada jemaat yang ada di Kolose, karena ada hal yang perlu dia sampaikan kepada mereka pada waktu itu, karena memang di Kolose itu berkembang dengan ajaran-ajaran yang membuat mereka itu tidak lagi percaya kepada Kristus, atau mereka bisa berpikir saja tanpa Kristus pun mereka sudah merasa selamat, atau merasa bahwa dengan perjuangan mereka atau dengan cara berpikir mereka yang, karena memang di sana pada waktu itu berkembang dengan filsafat-filsafat. Makanya Rasul Paulus menyentil tentang filsafat yang kosong, dan Rasul Paulus juga mengarahkan mereka supaya memikirkan perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Karena memang Bapak Ibu Saudara sangat mempengaruhi kepercayaan atau iman orang-orang yang ada pada waktu itu, sehingga Rasul Paulus itu berusaha untuk mengingatkan mereka agar supaya mereka tetap di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita fokus di ayat yang ke-23, karena memang ayat 23 ini sangat luas, khususnya dengan kata meno. Saya akan terus membahas dengan kata meno, karena kata meno ini sangat luas sekali. Dan di sini saya akan memberikan judul seperti yang saya katakan tadi, berdiam. Di sini Bapak Ibu Saudara, kita fokus ayat ke-23, dikatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Kenapa sih Rasul Paulus itu menuliskan dengan kata seperti ini? Ada apa dengan
jemaat yang ada di Kolose. Nah, dia katakan sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Lalu bagaimana kalau tidak bertekun, kan gitu? Atau kemudian firman Tuhan tetap teguh. Nah, bagaimana kalau orang itu nggak teguh? Apa yang akan terjadi? Nah, tentu ini diingatkan oleh Rasul Paulus agar supaya mereka teguh. Lalu dan tidak bergoncang, ditambah lagi tidak bergoncang. Tapi di ayat-ayat sebelumnya, Rasul Paulus menjabarkan, menjelaskan siapakah Yesus itu. Ya, karena memang ada orang-orang yang mengatakan Yesus hanya manusia biasa. Makanya dia perlu menuliskan ini bahwa ia adalah gambar Allah yang tidak. Nah, nanti video-video selanjutnya saya akan membahas tentang siapakah yang ada di ayat yang ke-15 dan siapakah yang gambar seperti Allah. Nah, saya akan bahas dengan bahasa Yunani dan bahasa asli, dan saya akan memberitahukan kepada atau menjelaskan kepada Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan. Dan di sini Bapak Ibu Saudara, tentu sangat unik ya apa yang disampaikan oleh Paulus, karena di sini ada beberapa langkah agar supaya kita tetap berdiam. Nah, langkah pertama, Bapak Saudara, agar supaya kita tetap berdiam, kita menawan pikiran kita untuk tunduk kepada Tuhan. Kita harus menawan pikiran kita, karena pada waktu itu perkembangan filsafat kosong itu sangat signifikan, Bapak Saudara ya. Sehingga banyak sekali orang lebih condong, lebih cenderung pergi ke sana dan terpengaruh dengan filsafat, karena pada waktu itu kita tahu bersama Yunani itu adalah pusat para thinker ya, para pemikir dan sebagainya. Mereka itu orang-orang cerdas, orang-orang yang berhikmat. Makanya kalau kita lihat atau diartikan kata philo itu artinya orang-orang yang atau hikmat, Bapak Saudara ya. Nah, sehingga muncul dengan kata filosofi. Nah, filosofi itu orang-orang yang berhikmat atau pengetahuan yang memiliki atau berisi tentang hikmat, tentang kecerdasan dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan dengan kata itu, bahwa kita harus memahami betapa pentingnya kita itu berdiam dalam Kristus. Karena kalau kita tidak berdiam, nah kita akan hanyut dan kita akan ya terbawa arus. Kata berdiam di sini dikatakan meno, ya, bisa diartikan sebagai meno. Jadi meno itu berarti berdiam. Makanya orang kalau memahami hal ini, maka dia akan terus melihat banyak sekali hal-hal yang Tuhan tunjukkan dalam hidupnya. Karena begini, kata meno ini bukan hanya tetap teguh tapi juga berdiam. Setiap orang percaya yang sudah dalam Kristus, dia harus berdiam. Dia nggak boleh bergeser dan sebagainya. Kalau dia berani bergeser sekali, maka justru dia akan dia akan melepaskan kepercayaannya dia. Dan kepercayaan itu harus terus, kepercayaan apa yang kita percaya kepada Kristus itu harus tetap teguh, harus kita benar-benar memegangnya. Nah, di sini menawan pikiran untuk tunduk kepada, banyak orang yang tidak tunduk sehingga pikirannya kan liar gitu. Jadi kita harus pahami pikiran kita ini suka melenceng, liar dan sebagainya. Maka kita harus menawan pikiran kita untuk tunduk kepada Tuhan. Kalau kita tunduk kepada Tuhan, pikiran kita nih, maka kita akan justru akan lebih luar biasa dalam mengiringi Tuhan. Langkah pertama. Langkah kedua, kita menawan hati kita untuk tunduk kepada Tuhan. Langkah kedua ini kita tawan, artinya kita kendalikan hati kita ini untuk tunduk kepada Tuhan. Karena gini, hati kita ini sering disakiti gitu. Ketika hati kita tidak atau berseberangan dengan hati orang lain, atau kita tidak memiliki kesamaan dengan pandangan orang lain, pendapat orang lain, sehingga ketika kita melihat atau kita merasa bahwa ini berbeda, maka yang terjadi adalah apa? Kita sakit hati. Atau karena apa? Hati itu rentan ya. Ketika kita membuat suatu pernyataan, keputusan dan sebagainya, lalu kemudian tidak diterima, tapi karena kita menggunakan hati kita, feeling heart, maka yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah hati kita justru yang berhubungan dengan hal tersebut. Padahal kita harus menawan hati kita. Setelah kita melawan pikiran kita, kita harus melawan hati kita. Karena pikiran hati ini sangat penting ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, lalu kemudian langkah ketiga, menawan keinginan daging kita ya untuk tunduk kepada Tuhan. Nah, banyak orang tidak dapat mengendalikan atau tidak dapat menawan keinginan daging, sehingga dia nggak bisa tunduk
gak bisa tunduk di bawah kekuasaan Kristus. Kristus tidak akan memerintah dalam hidupnya. Kenapa? Yang paling condong yang dia gunakan, yang dia pakai dalam kehidupan sehari-hari adalah kedagingannya, fleshnya dia. Ya, jadi kedagingannya dia, yang dia pikir bahwa itu pekerjaan roh. Kedagingan yang dia pikir itu adalah pekerjaan yang Tuhan mau nyatakan. Padahal keinginan dagingnya dia, kemauannya sendiri. Ya, dia ingin keluar dari koridor Tuhan, dari koridor Kristus. Akhirnya yang terjadi adalah dia lebih condong menonjolkan ya kedagingannya dia. Sehingga yang terjadi apa? Sakit hati. Yang terjadi adalah apa? Dia mengalami depresi. Yang terjadi adalah apa? Dia mengalami tekanan, pressure, dan lain sebagainya. Nah, maka marilah Bapak Ibu Saudara, kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan akan memberkati kita. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati.